Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Bella, yaitu di bagian tes dan tes, apakah itu termasuk dalam alat pengukuran pembelajaran? Benar, tes dan tes ini adalah dua jenis alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran, yang mana tes ini berupa tes dilakukan dalam ranah kognitif dan non-tes dilakukan dalam ranah afektif dan juga ranah psikomotor. Selanjutnya, jadi kalau sebagai alat ukur kurikulum, jadi sebagai narasumber bagaimana menentukannya, contoh spesifiknya bagaimana. Nah, dalam kurikulum juga sama, ada tes dan non-tes. Jadi kalau yang tes itu kan didapat dari hasil belajar siswa. Dari hasil belajar itu guru dapat menentukan apakah kurikulum ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Kalau non-tes ini kurikulum itu dibuat instrumennya oleh ahli kurikulum dan disesuaikan lagi dengan tujuan, apakah sudah sesuai, bagian mana yang kurang, dan bagian mana yang sudah sesuai. Jadi sepertinya narasumber di sini tugasnya kalau diberi angket cuma yang itu, bagian yang menceklis sesuai atau tidak saja, karena harus orang yang memiliki otoritas keilmuan yang cukup di dalam membuat instrumen pengembangan kurikulum, yang ahli di bidang kurikulum. Contoh ahli dalam kurikulum pendidikan dasar seperti kita nantinya kan lulusan S2, insya Allah ahli dalam kurikulum pendidikan dasar. Nanti kita bisa membuat instrumennya. Tetapi kalau misalkan hanya S1, saya rasa kemampuan di bidang ini masih kurang dan perlu bantuan orang yang lebih profesional lagi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan saudari Bella? Saya rasa tidak. Jika begitu saya akan mengembalikan kepada saudari Bella. Apakah saudari Bella sudah mengerti atau masih ada yang kurang? Tadi yang terima kasih kepada saudari Tanggani. Tadi yang pertama sudah masuk, tapi kalau yang kedua sepertinya terdapat pertukaran kata. Jadi dari perspektif itu bagaimana kita menentukan narasumbernya kalau dalam hal itu tadi sudah terdapat. Jadi saya tambahkan sedikit lagi. Jadi narasumber di sini guru-guru yang ada di lapangan, di angket. Nah, jadi kan guru itu yang mengimplementasikan, mereka yang lebih mengetahui keadaan peserta didik. Jadi narasumbernya adalah guru-guru. Terima kasih saudara Bella. Mungkin hanya sekian presentasi kita pada pagi hari ini. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.